Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori kemungkinan yang disusun oleh Mufidah Putri Nuri Andini NIM 40, Dita Anindya Putri NIM 45, dan Niko Alfarid NIM 55. Pengertian teori kemungkinan sendiri yaitu berbagai istilah seperti kemungkinan kebolehjadiannya, peluang, dan sebagai biasanya dipergunakan untuk membicarakan peristiwa, kejadian yang hasilnya tidak dapat dipastikan, dapat juga berupa suatu pernyataan yang tidak diketahui akan kebenarannya. Dasar-dasar teori kemungkinan yaitu contohnya, 1. Kemungkinan atas terjadinya sesuatu yang diinginkan ialah sama dengan perbandingan antara sesuatu yang diinginkan itu terhadap keseluruhannya. Singkatnya, K dalam kurung X sama dengan X per X plus Y. K itu kemungkinan, K dalam kurung X itu besarnya kemungkinan untuk mendapatkan X. X min Y sama dengan jumlah keseluruhannya. Contoh, uang logam mempunyai dua sisi, yaitu sisi atas disebut juga kepala dan sisi bawah disebut juga dengan ekor. Jika kita melakukan tos, melempar uang koin ke atas dengan sebuah logam beberapa kemungkinan kita akan mendapat kepala. Jawabnya, K sama dalam kurung kepala sama dengan X sama dengan kepala per kepala plus ekor, sama dengan 1/1 per tambah 1, sama dengan setengah. Hukum kemungkinan 1, kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang diinginkan sama dengan banyaknya peristiwa tersebut dibagi seluruh peristiwa. K dalam kurung A sama dengan A per A tambah B. Contohnya, kemungkinan jenis kelamin anak yang akan dilahirkan dari suatu perkawinan adalah laki-laki atau perempuan. Jumlah seluruh 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kemungkinan seorang ibu akan melahirkan seorang anak perempuan adalah K perempuan X sama dengan perempuan per laki-laki plus perempuan, sama dengan 1/1 plus 1, sama dengan setengah. Baik, yang selanjutnya yaitu hukum kemungkinan 2. Hukum kemungkinan 2 adalah apabila dua lebih peristiwa yang tidak saling tergantung terjadi dalam waktu yang bersamaan atau berurutan, maka kemungkinan peristiwa itu dapat terjadi adalah rumusnya KA, B sama dengan KA kali KB. Keterangannya dalam rumus tersebut adalah K sama dengan kemungkinan, A sama dengan peristiwa 1, dan B sama dengan peristiwa 2. Jadi, kemungkinan peristiwa itu terjadi adalah kemungkinan peristiwa 1 dikali kemungkinan peristiwa 2. Contoh soal. 2 orang ibu di suatu klinik bersalin akan melahirkan pada hari yang bersamaan. Kemungkinan kedua ibu itu melahirkan anak perempuan adalah kemungkinan ibu 1 mempunyai anak perempuan dikali kemungkinan ibu 2 mempunyai anak perempuan. Peluang mempunyai anak perempuan adalah setengah. Jadi setengah dikali setengah atau 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Jadi jawabannya kemungkinan kedua ibu melahirkan anak perempuan adalah 1/4. Hukum kemungkinan 3 adalah kemungkinan terjadinya beberapa peristiwa yang saling mempengaruhi adalah jumlah dari kemungkinan masing-masing peristiwa tersebut. Rumusnya K, A atau B sama dengan KA plus KB. Keterangannya masih sama seperti pada hukum kemungkinan 2 tadi. K adalah kemungkinan, A peristiwa 1 dan B peristiwa 2. Contoh soal. 2 orang ibu di suatu klinik bersalin akan melahirkan pada hari yang bersamaan. Kemungkinan yang akan lahir anak perempuan dan laki-laki adalah kemungkinan ibu 1 akan lahir anak perempuan dan kemungkinan ibu 2
akan lahir anak laki-laki ditambah kemungkinan ibu 1 akan lahir anak laki-laki dan ibu 2 akan lahir anak perempuan. Peluangnya masih sama. Kemungkinan akan lahir anak perempuan sama dengan 1/2 dan kemungkinan akan lahir anak laki-laki ada 1/2. Jadi kemungkinan ibu 1 akan lahir anak perempuan dan ibu 2 akan lahir anak laki-laki sama dengan setengah dikali setengah, hasilnya 1/4. Ditambah kemungkinan ibu 1 akan lahir anak laki-laki dan ibu 2 akan lahir anak perempuan sama dengan setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan setengah. Jadi kemungkinan akan lahir anak perempuan dan laki-laki adalah setengah. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Setelah kita membahas mengenai teori kemungkinan atau hukum kemungkinan, selanjutnya kita membahas rumus binomium atau rumus binomial. Penggunaan rumus-rumus dalam teori kemungkinan dapat dipakai dalam peristiwa yang jumlahnya tidak banyak. Untuk peristiwa yang besar, penggunaan rumus binomial akan lebih mudah dan cepat. Rumus binomial adalah A tambah B pangkat N sama dengan 1. Sehingga nanti hasilnya 1 A pangkat N, A pangkat N min 1 B, A pangkat N min 2 B pangkat 2, A pangkat N min 3 B pangkat 3, dan B sampai B pangkat N. Angka-angka koefisien dari rumus binomial dapat diperoleh dengan menggunakan segitiga Pascal. Rumus binomial yaitu A tambah B pangkat N sama dengan 1 seperti ini. A dan B ini adalah peristiwa atau kejadian yang terpisah, dan N sama dengan banyak dari peristiwa. Ini adalah bentuk dari segitiga Pascal. Contoh A tambah B pangkat 4. Di sini diperoleh A pangkat 4 plus 4 A pangkat 3 B plus 6 A pangkat 2 B pangkat 2 dan 4 A B pangkat 3 dan B pangkat 4. Nilai di sini diperoleh dari baris yang keempat ini 1, 4, 6, 4 dan 1 karena jumlahnya karena ini N-nya tadi adalah 4. Misal kalau kita N-nya ini adalah 5, berarti kita mengambil yang di baris yang kelima ini. Nilainya 1, 5, 10, 10, 5, dan 1. Lanjut mengenai contoh soal. Berapa kemungkinan satu keluarga yang menginginkan 4 orang anak akan mempunyai 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan? Jawaban dari kemungkinan tersebut A sama dengan kemungkinan punya anak laki-laki sama dengan setengah, B kemungkinan punya anak perempuan sama dengan setengah, dan N adalah jumlah anak yang diinginkan, yaitu ini adalah 4. Rumus yang dipakai yaitu A plus B pangkat 4, karena N di sini adalah 4. Jadi kita tulis A pangkat 4 plus 4 A pangkat 3B plus 6 A pangkat 2 B pangkat 2 dan 4 AB pangkat 3 dan B pangkat 4. Nilai ini tadi diambil dari nilai faktorial.
1, 4, 6, 4, 1. Jadi kemungkinan mempunyai 2 anak laki-laki dan 2 perempuan sama dengan, karena 2 anak laki-laki dan 2 perempuan, kita mengambil rumus yang 6, A pangkat 2 dan B pangkat 2. Yang ini. Kita masukkan nilainya sama dengan 6, A tadi adalah setengah, berarti, dan B juga setengah, berarti 6 dikali setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 2 sama dengan 6 dikali 1/4 dikali 1/4. Hasilnya yaitu 6/16 atau 3/8. Selanjutnya yaitu menggunakan faktorial. Rumus dari kemungkinannya sama dengan n faktorial dibagi s faktorial dikali t faktorial dikali a pangkat s dan b pangkat t. N adalah jumlah seluruh peristiwa yang terjadi dan s adalah jumlah peristiwa dari anak laki-laki dan t adalah jumlah peristiwa dari anak perempuan. A dan B merupakan kemungkinan dari kejadian yang terpisah. Jawaban dari soal tadi, dari soal ini, berapa kemungkinan satu keluarga yang menginginkan 4 orang anak dan akan mempunyai 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jawabannya dengan menggunakan rumus faktorial sama dengan kemungkinan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan sama dengan n faktorial. N faktorial ini adalah n-nya adalah 4. Maka kita tulis 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 dibagi s faktorial. S faktorial ini adalah 2 anak laki-laki. Kita tulis 2 dikali 1. Dan t faktorial sama, yaitu 2 anak perempuan. Kita tulis 2 kali 1. Lalu kita kalikan dengan kemungkinan kejadian anak laki-laki, yaitu setengah, dan kemungkinan dari anak perempuan juga setengah. Jadi kita tulis setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 2. Ini setengah pangkat 2. Dari penjumlahan tersebut kita mendapatkan hasil yaitu 6 dikali 1/4 dikali 1/4. Kita kalikan sehingga hasilnya yaitu 6/16 atau 3/8. Hasilnya yaitu sama dengan baik menggunakan rumus yang memakai rumus binomium dengan hukum Pascal ataupun dengan faktorial. Hasilnya tetap sama. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih.